Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Listiawaning dari Prodi Pendidikan Matematika IAIMNU Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kompleks bab perkalian dan pembagian bentuk polar. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya bentuk umumnya dari bentuk polar yaitu Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Buktikan bahwa Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus I sin theta 2. Nah, kita ketahui bahwasanya Z1 itu sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1. Z2 R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Kita buktikan. Z1 dikali Z2 berarti R1 kali cos theta 1 plus I sin theta 1 dikali R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Mari kita kalikan. Berarti R1 dikali R2. R1 R2. Cos theta 1 dikali cos theta 2 menjadi cos theta 1 cos theta 2. Cos theta 1 dikali I sin theta 2 menjadi plus cos theta 1 I sin theta 2. I sin theta 1 cos theta 2 menjadi plus I sin theta 1 kali cos theta 2. I sin theta 1 dikali I sin theta 2 menjadi I kuadrat sin theta 1 sin theta 2. Nah, setelah ini kita kelompokkan yang mempunyai imajiner dengan yang mempunyai imajiner, yang tidak mempunyai imajiner dengan yang tidak mempunyai imajiner. Yang tidak mempunyai imajiner mana saja? Yaitu cos theta 1 cos theta 2 dan I kuadrat sin theta 1 sin theta 2. Nah, karena di sini ada I kuadrat, maka I kuadrat itu nilainya sama dengan negatif 1. Maka dia akan menjadi R1 dikali R2 cos theta 1 cos theta 2 dari positif berpindah menjadi negatif min sin theta 1 sin theta 2 plus yang mempunyai imajiner I cos theta 1 sin theta 2 plus sin theta 1 cos theta 2. Nah, karena kita sudah mengelompokkan satu persatu, maka kita sudah bisa lihat bahwasanya yaitu ini adalah bentuk lain dari rumus jumlah dan selisih sudut. Maka cos theta 1 cos theta 2 sin theta 1 sin theta 2 itu sama dengan cos theta 1 plus theta 2. Cos theta 1 sin theta 2 plus sin theta 1 cos theta 2 itu sama dengan I sin theta 1 plus theta 2. Maka menjadi R1 R2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin dalam kurung theta 1 plus theta 2. Terbukti ya bahwasanya Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 R2 cos dalam kurung theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Selanjutnya pembagian bentuk polar. Masih sama jika Z1 R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Buktikan bahwa Z1 per Z2 itu sama dengan R1 R2 cos cos theta 1 min theta 2 plus I sin dalam kurung theta 1 min theta 2. Mari kita buktikan. Nah, maka Z1 per Z2 berarti R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 R2 per R2 cos theta 1 plus I sin theta 2. Karena di sini pembagian, maka
maka kita kalikan dengan sekawannya. Berarti R1 cos theta 1 plus isin theta 1 per R2 cos theta 2 plus isin theta 2 dikali sekawan dari R2 cos theta 2 plus isin theta 2. Berarti R2 cos theta 2 min isin theta 2, R2 cos theta 2 min sin theta 2. Ini seharusnya min. Maaf, saya salah mengetik, ini seharusnya min ya. Nah, setelah itu kita kalikan lagi sama seperti yang perkalian tadi. R1 dikali R2 berarti R1 R2 cos theta 1 kali cos theta 2, cos theta 1 cos theta 2. Cos theta 1 dikali min isin theta 2 menjadi min cos theta 1 isin theta 2. Isin theta 1 dikali cos theta 2 menjadi plus isin theta 1 cos theta 2 plus isin theta 1 dikali min isin theta 2 menjadi I kuadrat sin theta 1 sin theta 2 per R2 kali R2 per R2 cos theta 2 dikali cos theta 2 cos theta 2 cos theta 2 cos theta 2 kali isin theta 2, maaf, cos theta 2 dikali ini tadi min, berarti cos theta 2 kali min isin theta 2 menjadi min cos theta 2 isin theta 2. Isin theta 2 dikali cos theta 2 plus isin theta 2 cos theta 2. Isin theta 2 min isin theta 2 menjadi min I kuadrat sin theta 2 sin theta 2. Setelah ini kita kelompokkan lagi yang punya imajiner dengan yang punya imajiner, yang tidak punya imajiner dengan yang tidak punya imajiner. Di sini ada I kuadrat, berarti nilainya tadi negatif 1. Maka dari negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti R1 dikali R2 cos theta 1 cos theta 2 dari ini tadi negatif menjadi positif. Plus sin theta 1 sin theta 2. Yang punya imajiner I sin theta 2 cos theta 1 min sin theta 1 cos theta 2 yang di bawah per R2 kali R2. Nah, di sini cos theta 2 isin theta 2 plus isin theta 2 cos theta 2 itu kan habis, berarti nggak perlu ditulis ya. Menjadi R2 kali R2 cos theta 2 cos theta 2 plus imajiner tadi I kuadrat dari negatif jadi positif plus sin theta 2 sin theta 2. Nah, berarti R1 plus R2 cos theta 1 plus isin theta 1 min theta 2. Bentuk lain dari cos theta 1 cos theta 2 plus sin theta 1 sin theta 2 yaitu cos dalam kurung theta 1 min theta 2, dan bentuk lain dari sin theta 2 cos theta 1 min sin theta 1 cos theta 2 yaitu sama dengan isin theta 1 min theta 2. Dan bentuk lain dari cos theta 2 cos theta 2 plus sin theta 2 sin theta 2 itu sama dengan 1. Maka sudah terbukti bahwasanya R1 per R2 sama cos dalam kurung theta 1 min theta 2 plus isin theta 1 min theta 2. Nah, sudah terbukti bahwasanya itu adalah benar. Nah, contoh perkalian bentuk polar. Kerjakan operasi-operasi di bawah ini, tuliskan hasilnya dalam bentuk polar dan bentuk rektanguler. Yang pertama, 5 cos 170
plus isin 170 dikali cos 55 ditambah isin 55. Yang B, 2 cos 300 plus isin 300 dikali 3 cos 210 plus isin 210. Yang C, 6 dikali cos 80 plus isin 80 dikali setengah cos 40 plus isin 40. Kita kerjakan. Z1, Z2 itu sama dengan R1 dikali R2 cos dalam kurung theta 1 plus theta 2 plus isin theta 1 plus isin theta 2 menjadi Z1 kali Z2 5 dikali 1 cos dengan cos ditambah ya, berarti cos 170 ditambah 55 plus yang sin dengan sin juga ditambah, isin 170 ditambah 55. 5 kali 1, 5. Cos 170 tambah 55, cos 225. Isin 170 ditambah 55 plus isin 225. Ini adalah bentuk polarnya. Kita cari cos 225 itu nilainya berapa? Yaitu nilainya negatif setengah akar 2. Sin 225 itu berapa? Min setengah akar 2 I-nya jangan lupa, 5-nya juga jangan lupa. Maka kita kalikan 5 dikali setengah akar 2 menjadi min 5/2 akar 2. 5 dikali setengah akar 2I menjadi min 5/2 akar 2. Ini adalah bentuk rektangulernya. Yang B, Z1 kali Z2, 2 dikali 3, cos dengan cos dijumlah, cos 300 ditambah 210 ditambah isin 300 ditambah 210. 2 kali 3 sama dengan 6. Cos 300 ditambah 210 sama dengan cos 510. Sin 300 plus 210 sama dengan isin 510. Jangan lupa itu adalah bentuk polarnya. Maka cos 510 itu berapa? Cos 510 itu sama dengan negatif setengah akar 3. Dan sin 510 itu nilainya setengah I. Kita kalikan. 5 dikali negatif setengah akar 3 sama dengan min 5/2 akar 3. 6 dikali setengah I menjadi 6/2I. Kita sederhanakan. Negatif 6/2 akar 3 menjadi negatif akar 3. 6/2 itu sama dengan 3I. Itu adalah bentuk rektangulernya. Yang C, Z1 kali Z2, berarti 6 dikali setengah. Cosnya dijumlah, cos 80 ditambah 40 ditambah isin 80 tambah 40. 6 dikali setengah sama dengan 3. Cos 80 tambah 40 sama dengan cos 120 ditambah isin 80 tambah 40 sama dengan isin 120. Kita cari nilai cos 120. Nilai cos 120 itu sama dengan negatif setengah. Sin 120 itu sama dengan setengah akar 3I. Kita kalikan. 3 dikali setengah sama dengan negatif 3/2. 3 dikali setengah sama dengan setengah akar 3 sama dengan 3/2 akar 3. Tadi ada bentuk polarnya. Bentuk polarnya 3 cos 120 plus isin 120. Dan bentuk rektangulernya min 3/2 plus 3/2 akar 3. Nah, yang kedua, contoh pembagian bentuk polar. Kerjakan operasi-operasi di bawah ini, tuliskan hasilnya dalam bentuk polar dan bentuk rektanguler. Sama ya. Yang A, 4 cos 220 ditambah isin 220 dibagi 2 cos 40 plus isin 40. Yang B, 12 cos 250 ditambah isin 250 per 6 cos 106 cos 10 plus isin 10. Yang C,
2 cos 300 plus isin 300 dibagi 6 cos 210 ditambah isin 210. Nah, kita kerjakan. Yang A, 4 cos 220 plus isin 220 per 2 cos 40 plus isin 40. 4 bagi 2, 2. Cos dengan cos. Cos 220 dikurang 40. Plus isin 220 dikurang 240. 2 cos 220 dikurang 40 sama dengan cos 180. Isin 220 min 40 sama dengan isin 180. 2, jangan lupa nilai cos 180 sama dengan negatif 1. Isin 180 sama dengan 0i. Kita kalikan. 2 dikali negatif 1, negatif 2. 2 kali 0, 0. Berarti hasilnya negatif 2. Yang B, 12 cos 220 plus isin 220 per dibagi 6 cos 10 isin 10. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Cos 210 dikurang cos 10 plus isin 220 dikurang isin isin 10. 2 cos 250 dikurang 10 sama dengan cos 240. Isin 250 dikurang 10 sama dengan isin 240. Cos 240 itu nilainya sama dengan setengah. Isin 240 itu nilainya sama dengan negatif setengah akar 3. Dikalikan 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. 2 dikali negatif setengah akar 3 menjadi akar 3. Itu adalah bentuk rektangulernya. Yang C, setengah akar 2 cos 300 plus isin 300 dibagi 6 cos 210 plus isin 240. 2 dibagi 6 sama dengan 1/3. Cos 300 dikurang 210 ditambah isin 310 dikurang isin 210. Setengah akar 3-nya tetap cos 300 dikurang 210 sama dengan cos 90 ditambah 300 dikurang 210 sama dengan isin 900. Nilai dari cos 90 sama dengan 0. Sin 90 sama dengan nilainya 1. Jadi kita kalikan 1/3 kali 0, 0. Setengah kali 1, setengah i. Itu bentuk rektangulernya. Seperti itu. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.